Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Nggih. Wit. Ya, Terima kasih atas nggih. kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bu, ini eh, saya ingin menanyakan kepada Ibu berkaitan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Terima kasih Bu Wit. Iya. Selama ini saya biasanya tahu kalau itu tuh merupakan dilema etika atau itu bujukan moral itu pada saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Jadi seperti misalnya kasus siswa yang terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk, atau bisa juga siswa yang berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya Bu Wit. Oh iya, Begitu. iya Bu. Kemudian Bu, ini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau juga mungkin kasus ini sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Nah, kalau untuk itu Bu Wit, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan ya dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kemudian kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum kami memutuskan. Kemudian kami juga berusaha mencapai kesepakatan yang ada untuk semuanya ya, untuk kebaikan semua begitu. Iya Bu. Kemudian ini langkah-langkahnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan Bu? Iya baik, terima kasih. Kalau langkah-langkahnya itu yang pertama tentu saja kami mengumpulkan semua informasi yang terkait. Kemudian yang kedua mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang ya, dan yang keempat itu diskusi dengan tim, lalu kita ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Nah, yang terakhir adalah membuat rencana untuk melaksanakan keputusan begitu Bu Wit. Oh iya aja Bu. Kemudian Bu ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, terima kasih. Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan, dan dalam membuat keputusan ya juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan kemanusiaan begitu. Oh iya, Bu. Kemudian ini yang kelima Bu, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bu. Ya, tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Begitu Bu. Kadang-kadang sulit juga sih untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak, karena pasti keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya, begitu. Iya Bu, betul sekali Nah, kemudian ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memilih sebuah jadwal untuk ibu menyelesaikannya. Misalnya juga bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan, Bu. Oh iya, terima kasih. Kalau jadwal saya tidak selalu punya, Bu. Jadwalnya tidak ada. Jadi tapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati begitu. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu ya untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi itu berubah begitu. Oh iya, nggih Bu. Ya. Kemudian ini adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nggih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, terima kasih. Itu tentu saja dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu, Bu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan. Nah, untuk mendapatkan pandangan tambahan gitu maksudnya. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan yang saya ambil. Begitu, Bu. Iya. Bu. Kemudian Bu ini yang terakhir sih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika, Bu? Ya, terima kasih. Pengalaman yang sangat utama yang dapat saya ambil yaitu saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan begitu, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu atas sharing ya Bu ya tadi ketika dihadapkan dengan sebuah kasus dilema etika di sekolah. Banyak sekali ini ilmu juga yang diberikan Ibu kepada saya untuk saya dapat implementasikan ya Bu ya ketika harus berhadapan dengan sebuah kasus-kasus dilema etika. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya juga sharing pengalaman dari Ibu. Untuk Ibu terima kasih dan semoga sehat selalu Ibu. Sakunderipun terima kasih juga dan semoga sukses selalu untuk Bu Wit ya dalam menyelesaikan semua tugas-tugas juga sebagai calon guru penggerak yang akhirnya nanti bisa membawa teman-teman untuk sukses bersama. Oh iya. Bergerak bersama. Iya, begitu. Iya, selamat kepada Bu Sri. Terima kasih terima kembali. kasih Bu. Selamat siang Bapak. Siang, Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya juga waktu di tengah kesibukan Bapak. Perkenankan saya Widyaningsih dari SD Negeri 2 Jampirjo akan menanyakan Pak, sharing beberapa hal berkaitan kasus-kasus yang ada di sekolahan Bapak ini yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Iya. Yang pertama aja Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh ya, jadi begini, kami bisa tahu jika ada dilema etika-etika ketika ada di situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah.
atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat. Kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Begitu, Bu. Oh iya, ya Pak. Kemudian ini Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini, kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Mungkin seperti itu. Oh iya, Pak. Ini Pak, kemudian yang ketiga, langkah-langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kemudian yang kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ya. Kemudian yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Jadi mungkin seperti itu ya. Oh iya, Pak. Yang keempat Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut kami yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat-sangat membantu. Itu, Bu. Oh iya, Pak, di sini keterbukaan dan komunikasi ya Pak ya yang Ya, diutamakan. betul. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak tangani? Ya, tentunya banyak tantangannya, termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi gitu. Oh iya, memang tantangan selalu ada ya Pak Iya. ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan juga apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang akan Bapak jalankan? Jadi kalau di sekolah kami tidak ada sih jadwal. Kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu. Oh iya, ini Pak. Kemudian Pak ini, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Mungkin kalau dukungan itu adalah dukungan dari tim sekolah. Adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu. Jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga sangat penting. Ya, Pak, ini peran semua warga sekolah ya Pak ya. Iya, betul. Oh, kemudian Pak, ini yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Oh, jadi gini, saya belajar
pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Dari semua pendapat itu insya Allah saya dengarkan semua, sehingga semuanya bisa istilahnya bisa berpendapat lah dengan sesuai dengan karakternya masing-masing, seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sharing ilmu atau trik-trik yang Bapak gunakan dalam penanganan kasus dilema etika. Terima Tentu kasih. dari kami masih sangat kurang lah, Iya. tapi sudah berusaha semaksimal mungkin Iya. seperti itu. Untuk penanganannya Pak. Iya. Iya. Demikian Pak. Terima kasih. Iya, Selamat sama-sama. siang. Selamat siang.